Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Hidayah Teknik. Baca. Iya, opening baca. Nah, di sini kita kedatangan kasus ya guys, laporan bahwa AC-nya tidak dingin ya. Setelah kita telusuri, kita ukur ampernya sesuai nameplate ya. Nameplate itu apa? Nameplate adalah keterangan tentang spesifikasi di sini yang menjelaskan tentang jenis refrigeran, tekanan, terus ampernya, tegangannya berapa ya. Bagus, dari segi ampere bagus, segi tekanan bagus. Nah, coba kita ganti dengan overloadnya ya, bentuknya seperti ini guys. Ya, fungsinya overload itu untuk apa? Untuk mengamankan jika terjadi kelebihan arus seperti konslet ya guys, konslet spool ya. Yang kedua, karena dia kompresornya jalan terus ya, jadi panas, kepanasan dia nanti mutus ya. Dari analisa sementara saya, ini yang rusak adalah overloadnya. Coba kita beli benda seperti ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan PK-nya ya, sesuai kebutuhan PK-nya. Jadi mulai dari setengah, 3/4, 1 PK, 1,5, 2 PK, 2,5 dan seterusnya, itu ada overloadnya. Kalau di sini tidak ada overload, berarti overloadnya itu ditanam di dalam kompresor. Nah, kalau sudah di dalam kompresor berarti tidak bisa diganti. Bisa sebenarnya diganti, tapi kita harus menggerinda kepala kompresornya ini, dibelah dulu guys ya, dibelah. Ini kan ada las-lasan keliling nih ya. Nah, itu dibelah pakai gerinda, terus diangkat sluk gitu, diganti, ditutup lagi ya, baru dilas lagi. Itu ribet, daripada melakukan itu mending ganti kompresor ya guys ya. Ini bentuknya overload atau yang sering disebut OLP, overload protection ya. Dia memproteksi dua hal sekaligus, proteksi arus berlebih dan proteksi panas ya. Sebelum kita megang-megang kelistrikan, ada baiknya kita bismillahirrohmanirrohim dulu ya, berdoa sambil kita ukur apakah nyetrum ya. Wah, ini ada tegangan ya, berarti ini dari instalasi di dalamnya itu kebalik. Yang harusnya inputnya itu fasa dapat fasa, netral dapat netral, dia kebalik ya. Lalu kebalik, kita lepas terminalnya di sini ya. Salah satu, ini pasti salah satu ada yang positif ya. Kita coba yang ini dulu, apakah yang positif ini ya. Bismillah ya, jangan dipegang ya. Ingat, apapun yang terjadi, resiko kesetrum atau apa, kita tidak menanggung jawab ya. Karena disarankan ini hanya orang-orang yang sudah mempunyai jam terbang dan skill kemampuan khususnya ya di bidang ini. Ini dipegang tidak apa-apa, asal kita tidak memegang tembok, tidak bersentuhan dengan lantai, sendal kita kering ya. Tapi lebih baik jangan ya. Bisa dipegang tapi lebih baik jangan ya. Sekarang kita coba bongkar dulu ya, kita ganti overloadnya. Overloadnya ini murah guys ya, tapi kembali lagi kita itu jual jasa ya, bukan jual spare part. Jadi jangan mengukur, mas kenapa mahal sekali mas, saya buka di online shop harganya cuma segini loh ya. Kadang itu kita jadi teknisi itu sering ketemu kasus seperti itu ya. Kadang perlu digarisbawahi, diketahui kita itu bukan jual spare part ya, tapi jual jasa ya. Kalau pengen murah ya kita kerjakan sendiri ya, tapi resiko tanggung sendiri ya. Kenapa saya sarankan kita mengganti ini dulu, karena ini yang murah guys. Nanti kalau udah diganti kita running, saya ambil dulu, kemudian kita running selama kurang lebih 30 menit atau 1 jam bagus ya, alhamdulillah berarti itu kasus masalah sudah selesai ya, solved ya, terselesaikan. Tapi kalau nanti ternyata masih mati-mati,
berarti ada masalah lain guys. Ingat, ini hanya diperuntukkan untuk agan-agan mas-mas atau tuser atau yang punya bidang pengetahuan di dalam elektronika atau kelistrikan ya. Kalau tidak ada mending tidak usah coba-coba ya, apalagi kalau lokasi outdoornya itu sulit dan berbahaya ya. Kecuali Anda punya nekat atau seperti kucing ya, punya 9 nyawa ya. Ini tempatnya sempit, mungkin sana sengen iki disekip wae, cukup-cukup wis buka ngono. Sik coba syuting sik nek rung buka. Iya, ya seperti ini bentuknya. Ingat, kita harus menghafalkan posisi kabelnya ya. Kalau lupa, mungkin agan pelupa itu difoto ya, difoto dulu. Tapi kalau sudah profesional ya ini kita coba ganti dulu ya, karena udah usang ya dia. Udah usang, kita ganti ya. Kalau sekiranya takut salah, difoto dulu ya, karena ini kabelnya posisinya ndak boleh salah. Ingat, jangan berpedoman pada posisi ya, jangan berpedoman pada warna kabel, tapi berpedoman pada posisi ya. Ini agak karatan, kita amplas sedikit dulu ya. Kita colokkan ya posisi ya, begini. Tekan dikit. Ya begini. Nah, kita pasang, dia harus menempel di kompresor ya, karena dia mensensor dua hal sekaligus, ampere dan panas. Nah, tutupnya tadi mana? Ngel mendaki adalah modelnya rada beda ya. Sudah, kita tutup kembali ya, kita kencangkan, kemudian kita running lagi, kita tes tekan ukuran freonnya, tekanan freonnya, sama kita mengukur ampernya ya. Vakum selesai ya guys, 30 menit. Kita buka keran yang kecil ya, diputar melawan arah jarum jam ya. Selesai, kita buka keran yang gede, baru yang gede ya, melawan arah jarum jam ya guys. Tadi itu sudah terbuka guys ya, buka sampai pol, tapi terus dikembalikan sedikit. Kenapa dikembalikan sedikit?
berjaga-jaga kalau satu ketika nanti ini kerannya macet ya. Jadi dia masih ada ruang gerak untuk muter ke kanan dan ke kiri sedikit. Tujuannya hanya itu sih, untuk berjaga-jaga kalau di suatu hari ketika keran ini macet, dia itu masih bisa digerakkan ke kanan ke kiri sedikit tuh, nanti mudah bisa dilepas ya. Nah, udah kita kasih isolatif di sini ya guys, karena kejadian sering bocor tuh sebenarnya AC lama itu dari sini ya, dari nepelnya. Ini kan ada karetnya, ada silnya di sini. Nah, dia udah terkena hujan panas dingin air, nah, dia karetnya tuh lama-lama getas ya, merepel, jadi bantet ya, jadi dia udah tidak kenyal lagi ya. Itulah yang menyebabkan bocor rembes ya. Di sini kita kasih isolatif dulu. Mana isolatif ya? Itu sedikit ya mas. Ya, kita kasih isolatif. Ini untuk berlaku untuk AC baru juga sebenarnya bagus kita kasih isolatif di bagian sini ya, dratnya ini. Ya begini agak banyak, enggak apa-apa guys, nanti kita kencengin biar tidak bocor ya, karena ini lembut sekali. Meskipun di drat ya, diklaim tidak bocor, tetap ada bocor, apalagi AC lama ya. Perlu diluruskan kalau ada konsumen bilang, wah mosok AC nambah freon mas gitu kan. Nah itu perlu diluruskan ya. Memang iya tidak ada kebocoran, tapi kalau AC-nya lama itu biasanya tetap ada kerembesan di sambungan-sambungan silnya ini, nepel ya. Apalagi kalau pipanya itu udah hitam-hitam gitu, nah itu rembes, dia pasti ada kebocoran dia. Ya kita kencangkan, nanti pengencangan finalnya kalau udah beres semua ya guys. Satunya juga nih yang nanti sini juga kita kasih isolatif juga, semua kita kasih kecuali yang guys ya, ini kita kasih selotip ya dua-duanya. Nol. Di sini nameplate-nya tertulis 4,5 ampere ya guys ya. Ini 1,5 PK 4,5 ampere R22 kita hidupkan ya. Ya, 4,5 ampere di sini baru 3 tekanan habis kita isi freon ya. Buka tabungnya ya. Kalau di tempat konsumen tahu pipa putih kayak gini tanpa manifold pun kita teknisi sudah tahu ini karena kekurangan freon ya, jadi ngefrost, istilahnya frost. Ini malah tidak dingin kalau kayak gini ya, tambah freon ya. Kita kasih 60 psi saja ya. Ini nanti ketika tekanan sudah tercapai di atas 50 psi
Ini kan di bawah ya, ini pasti akan hilang. Survei membuktikan ya, fakta lapangan membuktikan ya, dia akan berkurang. Coba kita lihat ya, sambil kita amati tekanannya. Ketika tekanan tercapai, dia akan berangsur-angsur berkurang dia. Ya kan? Ya, iya, hilang. Iya, hilang. Ampere juga sudah mulai naik 3,8. Kita tambah lagi. Kita kasih 70 PSI sampai pipa dingin sini, pipa baliknya ini dingin ya, terasa dingin, itu sudah cukup. Odor juga sudah terasa panas ya, itu 70 PSI ya. Ya 70 saya rasa sudah cukup pas untuk pipa 3 meter. Kalau mau ditambah sedikit lagi tidak masalah ya, sampai 80 paling enggak maksimal ya. Freon itu kalau kurang tidak dingin ya, kalau kebanyakan juga nanti tidak dingin. Yang betul adalah pas, sesuai dengan sistem kerjanya ya. Kenapa saya sebut sistem kerja? Karena tiap unit pendingin itu mempunyai yang namanya ekspansi atau pipa kapiler, itu beda-beda tergantung dia nanti mau pakai freonnya R berapa ya, refrigerant tipe berapa, itu nanti beda-beda ya. Ampere sudah terbaca 4,5,8 ya. Ya 46. Ya, sepertinya sudah cukup ya, tekanan bisa dilihat. Ini untuk refrigerant R22 ya, kita kasih 70 PSI, ampernya sudah 4,6, ya tidak usah ditambah, karena kalau kelebihan dia pasti protek juga ya, kompresor mati karena kepanasan, beban berlebih. Pas, yang betul pas. Ya, alhamdulillah kedua pipa ini yang besar dan kecil ini sama-sama dingin, berarti freon sudah cukup. Semoga yang kita bagikan share ini bermanfaat dan membawa berkah. Selamat gajian ya. Jangan lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam hidayah teknik.